Ibu hamil baca surat Yusuf supaya anaknya tenang, supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf. Yang hamil salah sangka, dia sangka baca surat Yusuf anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain ke Kiai, Pak Kiai, anaknya kok hitam? Kiai nggak pernah marah, sejuk dengan tenang. Bojo dendi, suaminya mana? Suaminya ini, ya bodoh. Kan sama. Kok marah? Justru kita khawatir kalau suaminya hitam, anaknya putih, berarti ada kontribusi yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kanan dan kiri kita ini penuh dengan godaan. Kita sudah mau ke masjid, apa kata yang kanan? Jangan ke masjid dulu bro, tunggu pensiun. Apa kata yang sebelah kiri? Kamu mau ke masjid? Iya. Aduh, itu teman kita kemarin 2 hari ke masjid, habis itu meninggal. Maka kita minta kanan dan kiri kita adalah cahaya. An yamini nura wa an yasari nura wa min amami, depan, bagian depan saya juga cahaya. Kenapa minta depan cahaya? Karena kita berjalan arahnya ke depan. Kalau ke kanan itu mundur, kalau ke belakang itu mundur. Maka kita jalan ke depan. Ke depan kita ini penuh dengan cahaya. Kita tatap 2025 dengan cahaya menyala, abangku. Saya ini sampai ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini hari terakhir saya tausiah. Terakhir maksudnya di Jakarta, Jabodetabek. Jadi saya pikir karena hari terakhir, ibarat tenaga sudah habis. Jadi saya pikir nih suara saya di Masjid Anwar ini nggak bisa menggelegar lagi. Saya mau ceramahnya slow aja. Saya tadi berpikir nanti di Anwar judulnya ya tentang mati aja lah. Jamaah sekalian, apalagi kalau disiapkan kursi kan, saya mau cerita tentang marilah kita ingat kematian. Rupanya karena jamaahnya ini bercahaya semua, saya pun jadi semangat jadi. Allahu Akbar. Saya ngetes itu. Kalau begitu bunyi takbirnya itu tahan 3 jam lagi. Bapak masih tahan saya ceramah lama-lama? Saya nggak kuat. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Dari depan ini kita nggak khawatir karena kita bisa melihat. Yang kita khawatirkan yang datang dari wa min khalfi nura. Siapa yang datang dari belakang? Ini bukan orang lain. Siapa dia? Menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Waspadalah. Kira-kira yang menikam kita dari belakang itu orang jauh atau orang dekat? Kalau orang jauh dia tak menikam, pakai apa? Sniper, tembak dari jauh. Tapi dia yang menjegal kita itu kira-kira orang jauh atau orang dekat? Seiring dengan kita. Musuh dalam selimut itu orang jauh atau orang dekat? Satu kelambu sama kita. Selimut kan dalam kelambu. Ada juga selimut yang di kamar mandi mau dicuci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aman. Kalau begitu sudah, hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Oh, belum. Kenapa? Ada gangguan dari atas. Ini tidak gangguan, ini baik semua. Wa min fauqi nura, dari bagian atas berikan cahaya. Wa min tahti nura, dari bawah cahaya. Jadi kalau begitu berapa arah kita harus waspada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti dijaga dengan cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi doa ini karena memang setan datangnya dari segala arah. La'atiyannahum min baini aidihim, saya, kata setan, akan menggoda mereka
Min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari kanan, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam akan didatangi setan. Makanya kalau ada panitia, ustadz, jamaah, pengajian Anwar ngajak ngaji, ayo ngaji yuk. Kemana? Ke Masjid Anwar. Aduh, lagi capek ini. Dia berhenti, kalah sama setan. Apa kata setan? Aku aja mau masuk neraka serius. Aku nih, kata setan, bukan kata saya, kata setan. Gua nih, kata setan. Kebetulan setannya dari Jakarta. Aku nih, kata setan, mau menggoda anak cucu Adam ini seriusnya, bukan main. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim. Maka ketika dia menggoda dari 4 arah, kita pun minta cahaya kepada Allah dari arah depan dia, wa an amamina nura, dari belakang, wa min khalfina nura, dari belakang, wa an yaminina nura, dari kiri, wa an syama'ilina nura, dari atas dan dari bawah. Akhirnya kita dikelilingi oleh cahaya, tidak ada kegelapan. Setan, roh kejahatan, kegelapan, dia masuk dari tempat yang gelap. Itu makanya diskotik itu gelap. Pernah ngeliat diskotik terang? Ketahuan ini Ustaz Somad pernah ke diskotik. Ngapain orang ke diskotik? Mencari tempat gelap. Padahal kalau mau gelap nggak perlu ke diskotik, cukup mati lampu gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan mereka di tempat gelap? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar, mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu letaknya di hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Sudah berapa minta cahaya? Qalbi nura, fi sam'i nura, wa min ba'd basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, min amami nura, min khalfi nura, wa min fawqi nura, min tahti nura. Yang ke-10, waj'alli nura, jadikanlah aku cahaya. Dua riwayat. Riwayat yang pertama, waj'alni. Riwayat yang kedua, waj'alli. Apa bedanya? Waj'alni, jadikan aku cahaya. Waj'alli, berikan untukku cahaya. Dua-duanya baik, tidak ada yang salah. Kalau sudah menjadi cahaya, apakah bisa tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam? Siapa yang bisa? Yang bisa melakukan perjalanan itu hanya cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Tidak perlu profesor doktor untuk menjawab Isra Mi'raj, karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Sekarang siapa yang paling cepat di dunia? Valentino Rossi. Kalah karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kalau nggak percaya, besok berangkat ukur sendiri. Jadi kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa di Palestina 1.500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Boleh untuk ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil. Insya Allah kalau pegawai BKN, Badan Kepegawaian Negara, kalau yang bertugas membuat soal PNS itu adalah orang yang ngaji, maka soalnya akan berkualitas seperti ini insya Allah. Amin. Memang Ustadz pernah ikut CPNS? Ini mantan PNS bro. Terus dulu waktu Ustadz tes PNS gimana soalnya? Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tono jaga di waktu malam, Tini jaga di waktu siang, Tony dijaga waktu petang. Tini dan Tono tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama?
Saya waktu baca soal itu, mau saya sobek-sobek aja rasanya. Masa kita belajar S1 di Mesir, S2 di Maroko, yang ditanya Tono, Tini, dan Tony? Tanyalah yang berkualitas, yang bergizi. Seperti main-main aja negara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ke depan anak-anak kita yang ngaji di masjid ini, kalau saya lihat ke kiri, loh kok nggak ada anak muda ya? Ini yang hadir di masjid ini muda-muda semua. Memang enak kelapa muda bagai permata. Kalau Ustadz bilang kami ini muda, napanya Ustadz perlu pakai kacamata. Masalah muda dan tua itu bukan masalah umur guys, tapi masalah rasa. Kalau datang ke masjid pengajian tetap semangat, maka dia adalah anak muda. Anak muda yang nggak pernah ke masjid, jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, Masjid Anwar ku lewati. Apa ini yang di hadapan saya, yang di kanan, yang di kiri? Ini bukan orang tua. Mereka ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu yang bersumpah pemuda itu orang tua atau anak muda? Orang tua. Lalu kenapa disebut sumpah pemuda? Semangatnya muda terus. Yang dikhawatirkan bapak semangatnya muda, ibu udah tua. Ibu juga semangatnya luar biasa. Betul Bu? Kita doakan semoga bapak suami yang baik-baik, ibu istri yang solihah-solihah, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu diliputi cahaya kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berada di dalam kegelapan, anak kecil nggak boleh mati lampu. Punya anak kecil, usahakan lampu nyala terus. Kenapa? Kalau mati lampu, anaknya nangis, sesak napas, megap, kaget, stres, depresi. Begitulah orang yang berjalan di atas dunia, tidak mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah, hidupnya sesak, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, makan pil anjing gila, spiritus, kecubung, sakau, mati. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Di Jepang, negara maju, tapi mereka stres, depresi. Baru sedikit saja ujian hidup, nggak bisa tidur malam. Akhirnya pergi ke ruang tamu, ngambil samurai dari dinding, harakiri, mati. Orang barat, orang Amerika jam 2 malam nggak bisa tidur, akhirnya makan pil obat tidur 1 lemari, mati juga. Orang barat itu pakai mobil mahal, kursinya empuk seperti ini, nggak goyang air minumnya di gelas, saking jalannya bagus, nggak bisa tidur. Orang kita jalan berlobang, polisi tidurnya 5, naik angkot, pas bangun lewat gang, marah sama supir, kok nggak dibangun nih saya? Kata supirnya, saya juga tidur. Orang barat rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dolar, euro, emas dan perak, nggak bisa tidur, stres, depresi, ketakutan. Orang Islam masuk masjid baru ngelihat ustadz, begitu khotibnya selesai, barakallahu li wa lakum fil Quran, langsung terbang. Selesai sholat bisik sama kawan, kayaknya sholat Jumat kita nggak sah tadi. Kenapa? Khutbahnya kok cuma 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketenangan itu letaknya adalah dalam cahaya yang diberikan Allah. Kalau sudah mati lampu, suntuk, stres, napas pendek, tapi begitu lampu terang benderang bercahaya, hidup menjadi bahagia dan tenang. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari harta, kebahagiaan itu datang dari Allah yang memiliki hati. Mudah-mudahan kita ini semuanya bahagia, insya Allah. Tapi kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu ini, semua orang ini bahagia semua. Kalau dilihat dari senyumannya, ini nggak ada yang punya utang, kan? Lepas ketawanya. Orang kalau punya utang nggak mungkin ketawanya bisa lepas gini. Dipancing setengah mati pun paten. Lepas ketawanya. Mudah-mudahan yang masih ada utang, dililit utang, segera dilunaskan Allah SWT. Oh, ternyata masih banyak juga. Apa yang membuat hati kita menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari mana sumber kegelapan itu datang? Kegelapan itu datang dari dosa. Dosa apa? Pakai narkoba, mabuk, sakau, ganja, sabu-sabu. Hilang mabuknya, mabuk lagi. Kalau hidup cuma untuk mabuk, bagus mati. Zina, prostitusi, akhirnya kena virus HIV/AIDS. Kalau hidup hanya untuk berzina, bagus jadi monyet. Kasar sekali Ustaz Somad. Saya bilang monyet kasar. Orang melakukan perbuatan zina, kalau nama binatang aja disebut kasar, apalagi perbuatan binatang. Ada yang lebih ngeri lagi sekarang. Bukan cuma sekedar perbuatan zina, di atas. Orang laki-laki selera sama perempuan wajar. Ini sama laki-laki. Apa namanya itu? Namanya PLT. Apa itu? Pencinta lobang tai. Ustaz jangan ngomong begitu, menjijikkan. Mendengar omongannya saja menjijikkan, apalagi perbuatannya. Betul? Itu yang sekarang sedang ditampilkan di televisi. Pembawa acara LGBT, artis-artis LGBT. Mau dibawa kemana dunia ini? Turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena ulama-ulama yang ikhlas, kalaulah bukan karena ibu-ibu yang tetap membaca Yasin, berzikir di tengah malam, kalaulah bukan karena bapak yang masih tetap menghidupkan masjid, sudah lama air itu mau mengamuk dari lautan Samudra Hindia, dari Selat Sunda, akan bergulung naik menenggelamkan Jakarta. Namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Kenapa tidak terjadi guncangan bumi? Kenapa tidak terjadi tsunami? Karena masih ada orang-orang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Azab tidak akan turun selama ada Muhammad di tengah-tengah kamu. Apakah ada Muhammad di tengah kita? Ada. Muhammad Nur, Muhammad Sobri, Muhammad Ikhlas. Rasa kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud Muhammad berada di tengah kita, rasa dia ada. Kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Seakan-akan kita sedang berada bersama Rasulullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berumrah mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ongkos tanggung masing-masing. Berjalan kita pelan,
sampai di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Sudah mau haru, sudah mau nangis, enggak jadi nangis. Kenapa? Diusir polisi. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Abu Bakar Siddiq sayang sama Nabi, ya dia ketemu dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, hijrah dengan Nabi. Lah kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kalau lagi maulid, ya Rasul, 1400 jarak kita dengan Nabi. Kalau Umar bin Khattab sayang sama Nabi, Umar bin Khattab itu Arab, Quraisy, sama-sama putih, sama-sama mancung. Lah kita gak usah disebut ya. Kenapa jarak di antara kita jauh, warna kulit di antara kita jauh, hidung di antara kita jauh? Kenapa kita dekat? Karena iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang Yahudi nggak mau ikut Nabi Muhammad? Orang Yahudi mau nabinya Yahudi juga. Dia nggak mau Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu dari jalur Ibrahim. Tapi jalur Ibrahim ini dua. Jalur Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Keturunannya disebut dengan Bani. Dia mau nabinya dari jalur Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad ini anak Ibrahim namanya Ismail. Dia nggak mau, hanya cuman beda 2 jalur aja nggak mau. Kita berapa jalur? Bayangkan kalau orang di Indonesia ini mau Nabi Muhammad itu, saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab. Saya mau nabinya orang Betawi. Allah gede banget. Saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Saya mau nabinya pakai marga Muhammad Batubara. Tapi begitu ulama datang ke Nusantara, orang Banjar, orang Makassar, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, pripun kabare panjenenganipun? Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa azab tidak turun? Karena masih ada rasa cinta kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Maulid asal ada baca Simtud Durar, dia ulame burdah, langsung semuanya datang. Kepada jamaah semuanya harap datang kita baca maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu enaknya kalau selawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal udah? Enggak. Terus apa? Ya gaya aja bro. Namanya selawat lip sync. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kamu selama Muhammad masih ada bersama kamu. Senantiasa cinta bersedekah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai tausiah jam 1.10, sekarang sudah jam 2.10. Makanya tadi saya mohon maaf ya Bu, saya selalu melihat ke atas, itu lihat jam. Memang ceramah di depan orang yang hatinya penuh dengan cahaya itu nggak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Tapi kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya gelap, telinganya gelap, matanya gelap, pembalap, pemuda berbadan gelap, capek kita ngomong. Kita ceramah serius berapi-api, dia garuk kepala. Kalau ada orang pas lagi ustaz ceramah garuk kepala, itu artinya kapan lah selesainya. Ustaz berapi-api mendengarkan menyampaikan hadis ayat Quran, baru 5 menit kuda Nil udah keluar. Saya nggak selamanya ceramah 1 jam, pernah juga saya ceramah 5 menit saya selesai. Kenapa? Saya lagi ceramah, mereka ngobrol, kiki. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung saya pulang. Batang panitia ngejar saya ke lift eskalator, acara di atas. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Saya jawab dengan satu syair, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir, jangan gantungkan permata di leher. Pulang saya. Tapi kami bukan babi Pak Ustaz, nggak tahu saya. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik, orang beriman. Yang kita bahas yang baik ayat Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa diamalkan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasani nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Dalam riwayat lain waj'alni nura. Mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya kepada kita sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita selalu dapat hidayah, dan pada akhirnya kita hidup bahagia, matinya husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim